keistimewaan Al-Quran itu adalah mampu merubah tatanan daripada kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat tersebut ini menunjukkan bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada momen atau peristiwa yang sangat luar biasa. Salah satu di antaranya adalah turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang mana Al-Quran tersebut ini hudan linnas, menjadi petunjuk daripada umat manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memperjelas daripada yang hak dan yang batil. Sehingga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini mempunyai banyak sekali keistimewaan. Dari sekian banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau terhadap nabi-nabi sebelumnya. Kenapa Al-Quran yang menjadi mukjizat yang paling terhebat, termulia, dan yang teristimewa? Pada saat kaum jahiliyah waktu itu, di mana seorang pembunuh, para pezina, pemabuk, dan sudah tidak ada tatanan-tatanan kemanusiaan yang berkeadilan atau yang beradab. Kenapa Allah tidak lagi mengembalikan tongkat Nabi Musa kepada Nabi kita Muhammad SAW, atau mukjizat mukjizat seperti yang dimiliki mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana keistimewaan mukjizat Nabi Isa ini sangat luar biasa. Sekali mengusap orang yang sakit ini seketika sembuh daripada penyakitnya. Dan juga apabila ada orang yang mati, diusap wajahnya akan hidup kembali. Lalu kenapa Allah memberikan mukjizat itu tidak berupa tongkat daripada Nabi Musa atau daripada mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, akan tetapi berupa Al-Quran? Salah satu di antaranya keistimewaan Al-Quran itu adalah mampu merubah tatanan daripada kehidupan manusia. Dan hal itu dibuktikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang ketika beliau dulu diutus kepada umat di mana masyarakatnya ini tidak lagi memandang yang namanya hak, batil, haram, dan halal. Pejudi, pezina, orang yang perampok, pembegal, pembunuh, ini bisa menjadi lembut hatinya karena Al-Quran. Itulah kehebatan daripada Al-Quran, salah satu keistimewaan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi mukjizat yang paling luar biasa, bukan hanya kepada umat di masa Rasulullah, akan tetapi umat as-sabiqun al-awwalun, ya termasuk kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang saya cintai, itu satu keistimewaan daripada Al-Quran, mampu merubah daripada kehidupan manusia. Dan yang kedua, keistimewaan daripada Al-Quran adalah dijaga selalu keasliannya dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan Allah ini sampai menantang seluruh makhluknya, mulai dari jin dan manusia, yang bisa atau mampu merangkai kalimat, satu kalimat atau satu surat saja daripada yang bisa menyerupai Al-Quran. Tapi sampai saat ini tidak ada yang mampu atau yang bisa merubah atau yang menyerupai daripada ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ini membuktikan bahwasanya Al-Quran ini selalu dijaga keaslian dan kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab.
Dia adalah seorang yang kufur, yang tidak percaya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia ingin menandingi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ingin merubah atau ingin menciptakan ayat-ayat seperti ayat-ayat Al-Quran. Pernah diriwayatkan bahwasanya Musailamah Al-Kadzdzab ini, para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengarang daripada satu kalimat yang ingin menyerupai surat Al-Fil. Seperti apa kalimatnya? Kata Musailamah Al-Kadzdzab, Al-Fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumul tawil lahu khurtumun tawil wa lahu dail. Coba kita dengarkan bagaimana daripada ayat yang diciptakan oleh Musailamah Al-Kadzdzab ingin menandingi ayat suci Al-Quran, yang mana ingin menandingi surat Al-Fil, yang maknanya para pemirsa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, kamu tahukah gajah itu apa? Coba bayangkan. Lalu diteruskan kalimatnya atau ayat yang dikarang oleh Musailamah Al-Kadzdzab ini, lahu khurtumun tawil, gajah tersebut itu mempunyai belalai yang panjang. Walahu dail, dan dia mempunyai ekor. Ini ayat-ayat yang dikarang oleh Musailamatul Kadzdzab. Kalau hanya sekedar mengarang kalimat atau syair ayat yang berupa seperti itu, ya tentu kita tidak perlulah dijelaskan dengan ayat-ayat tersebut, karena sama-sama kita ketahui bahwasanya gajah itu punya belalai yang panjang dan juga punya ekor. Ini menjadi suatu bukti bahwasanya bagaimana Allah itu menjaga kemurnian dan keaslian daripada ayat suci Al-Quran, sebagaimana Allah menyampaikan menantang seluruh makhluknya untuk membuat satu kalimat saja atau satu surat saja daripada Al-Quran tersebut. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang bisa atau mampu membuat satu ayat atau satu surat seperti surat-surat yang indah seperti indahnya Al-Quran. Itu yang kedua daripada keistimewaan Al-Quran. Dan yang ketiga, para pemirsa yang saya cintai, adalah Al-Quran itu memberi syafaat bagi pembacanya, sama seperti dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, bahwasanya bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada sahabat atau para pembacanya. Mudah-mudahan pada momen nuzulul Quran bulan Ramadan tahun ini kita senantiasa diberikan kesempatan dan memanfaatkan momen ini untuk selalu membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah bagian dari mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang juga bisa dirasakan oleh seluruh umat yang mengaku iman kepada Allah dan Rasulullah. Saya Haji Muhammad Sakibillah Misbah, pimpinan Majelis Zikir dan Sholawat Sumberberingin, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Adanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.